Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan beberapa penjelasan saya atau kami pada minggu lalu. Kalau minggu lalu saya menceritakan tentang Orientalisme, kemudian bagaimana tradisi studi Islam tahun 1970-an dan 1980-an. Nah, pada subuh yang mulia ini saya akan coba geser sedikit bagaimana dampak dari studi Orientalisme atau studi yang dilakukan oleh orang Barat ketika melihat Islam atau Muslim dengan pendekatan ilmu sosial. Nah, ini cukup menarik. Artinya semua perilaku umat Islam, baik di ruang private dan di ruang publik, itu kemudian dijelaskan dengan kategorisasi atau keilmuan Barat. Misalnya seperti ini. Kalau kita pernah misalnya membaca buku Profesor Delian Nur, itu bagi mereka yang memahami politik Indonesia paham betul siapa Profesor Delian Nur. Nah, Profesor Delian Nur kemudian menulis satu buku dengan pendekatan ilmu sosial yang itu kemudian memberikan dua kategori gerakan Islam. Misalnya yang suka dengan sarung tradisi, kemudian mereka di kampung itu disebut dengan orang tradisionalis. Nah, kata-kata tradisionalis itu adalah kata-kata yang muncul dalam ilmu sosial. Bagi mereka yang tinggal di kota dan suka dengan kemajuan, open mind kata orang, maka disebut dengan istilah modern. Nah, muncul lagi konsep baru. Ketika ada kelompok yang ingin mempertahankan adat istiadat, dia ingin melihat kekuatan kebudayaannya adalah sesuatu yang cukup penting, maka kalau kita baca misalnya studi Pak Taufik Abdullah, salah seorang ilmuwan sejarah, dia mengatakan dengan kategori kaum tua. Jadi urang tua disebut dengan orang-orang yang ingin mempertahankan tradisi. Sedangkan mereka yang progresif melihat ke depan, muncul lagi istilah kaum muda. Nah, kalau kita lihat wajah Islam di Asia Tenggara, tidak terkecuali di Indonesia, kategori-kategori ini kemudian membelah cara orang melihat Islam dan Muslim di Asia Tenggara. Kenapa demikian? Secara sejarah, historically, ketika orang membicarakan Islam di Asia Tenggara, maka yang terbayang itu tiga hal. Satu, dia pasti berteologi Asy'ari. Jadi kita kaji bagaimana teologi Asy'ari. Yang kedua, ketika kita bicara tentang akhlak, moral, kiban tamudin, kiban sopan santun, orang merujuk kepada karya Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ketika bicara hukum di Asia Tenggara, tidak terkecuali di Aceh, orang kemudian merujuk kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi kitab Al-Um dan seterusnya di bawah itu dipelajari, diikuti menjadi anutan dalam masyarakat. Sedangkan dalam bidang akhlak, bagaimana berkehidupan, orang biasanya merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin, yang kemudian di pesantren itu biasanya orang mengaji kitab Sadilah atau Sirus Salikin.
yaitu kitab yang menjadi turunan dari Ihya Ulumuddin. Sedangkan dalam teologi akidah kita menuntut atau kita mempelajari teologinya atau ilmu kalam namanya dari Asy'ariyah. Artinya wajah Islam atau wajah Muslim yang ada di Asia Tenggara pada waktu itu cuma 3 kategorinya. Kalau Anda berbicara di 3 hal tersebut, maka pada waktu itu Anda sebenarnya sedang melawan tradisi. Artinya lebih dalam lagi, kalau ada seseorang yang membawa aliran pemikiran atau dalam bahasa Inggris disebut dengan school of thought, maka itu dianggap sesuatu yang menyimpang. Bahkan hari ini bisa dikategorikan, saya sering menyebutkan sasata yusasitu sesatun. Kenapa demikian? Karena proses pola keberislaman di Asia Tenggara agak berbeda dengan proses keberislaman di wilayah-wilayah lain di Afrika, India, dan kawasan-kawasan lainnya, tidak terkecuali di Eropa. Nah, tampilan narasi historiografi Islam dan Muslim pada waktu itu kemudian tidak lagi dilihat dengan 3 kategori ini. Jadi hanya kalau punya masalah mazhab, punya masalah teologi, punya masalah hukum. Kenapa? Karena dalam ilmu sosial yang digunakan oleh para ahli ilmu sosial, terutama pada tahun 1950-an, 1940-an, dia cenderung melihat bagaimana cara orang beragama mengaktualisasikan kehidupan beragama. Kemudian mereka meneropongnya dengan ilmu sosial dan ilmu humaniora. Jadi kalau pernah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, begitulah cara mereka melihat, atau tadi saya katakan mereka para orientalis melihat, kami hanya ingin memantau bagaimana keberagamaan. Dia atau mereka tidak masuk kepada persoalan-persoalan yang bersifat teologis. Kenapa? Karena ketika bicara tadi teologi, hukum, dan moral akhlak, ada 2 persimpangan di sana. Satu, apa yang kita sebut dengan persimpangan ilmu. Ilmu itu artinya apa? 3 komponen fondasi keberislaman kita ini kemudian dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan tradisional. Ingat, tadi istilah tadi tradisional. Kata-kata tradisional itu bukan dari kita. Nah, dipelajari di lembaga-lembaga tradisional. Karena itu siapapun yang memikul 3 komponen ini disebut sebagai kelompok tradisional. Muncullah kemudian istilah Aswaja. Jadi itu dia genealoginya. Kemudian bagi mereka yang berbicara di luar koridor itu dengan sedikit interpretasi kekinian, maka disebut dengan gerakan atau pola berpikir modern. Bagi mereka yang ingin mempertahankan tradisi 3 hal dan kembali kepada masa lalu atau zaman Indatu disebut kaum tua. Sedangkan mereka yang ingin melakukan proses pembebasan dari, orang menyebut dulu dengan stagnan atau ghazwatul fikr, kemunduran pemikiran, maka disebut dengan kaum muda. Fenomena ini bagi para penstudi ilmu sosial pada saat itu ini menarik. Kenapa? Karena ilmu sosial dan ilmu humaniora suka mereka dengan melihat apa yang menjadi living tradition. Living tradition itu artinya tradisi yang hidup. Jadi ketika tradisi ini hidup, bagi mereka ini ada apa gitu. Kenapa orang ketika bicara A harus merujuk ke B? Kenapa ketika dia berperilaku A, dia harus merujuk kepada kitab X? Kenapa ketika bicara teologi, bicara tentang spiritual dan bicara tentang ilmu kalam, orang harus merujuk kepada tokoh B misalnya. Nah,
itu kemudian yang terimplementasi dalam living tradition, kemudian diperhadapkan bagi mereka yang tidak setuju dengan kelompok ini. Nah, kemudian ilmu sosial ini membenturkan, ini agak sedikit bahaya kan maksudnya membenturkan itu dalam arti kata negatif, memperbenturkan fenomena-fenomena keberagamaan umat beragama pada saat itu dengan kategori-kategori cara orang modern melihat masyarakat. Akhirnya living tradition dia bersekutu dengan living knowledge. Living knowledge artinya apa? Pengetahuan yang hidup. Orang kemudian mengambil intisari dari kitab Ihya Ulumuddin sebagai pedomannya, paling tidak kitab Sabila atau Sirrus Salikin karya Abu Samad Al-Palembani. Ini adalah seorang ulama yang cukup besar, dan dalam kitab Sabila kalau kita lihat lagi itu di kitab tersebut ada karya Siratal Mustaqim, yaitu penulisnya Syekh Nurdin Al-Hariri. Nah, proses implementasi pengetahuan dari kitab, dari beberapa Jawi kitab, orang menyebut dengan kitab Jawi yang kadang ada yang tebal, ada yang tipis, itu menjadi living tradition. Orang merujuk kepada apa yang dikatakan oleh kitab tersebut. Dia tidak mau melihat yang lain. Kenapa? Bagi dia, ketika dia melihat isi kitab itu dan dibawa oleh kelompok-kelompok yang memiliki otoritas, yang saya sebutkan minggu lalu itu dikategorikan sebagai ulama, kemudian itu menjadi semacam pengetahuan yang bertransformasi menjadi semacam ideologi. Proses ilmu, kalau kita baca misalnya Allahyarham Kunto Wijoyo itu luar biasa menampilkan narasi keilmuan ini. Jadi proses pengilmuan studi Islam yang tadi awalnya sebagai diskurs pembelajaran di lembaga pendidikan tradisional berubah wujud menjadi semacam ideologi. Dengan kata lain, menyondrol hana rujuk bak kitabnya, menyondrol hana nyebut bak kitab atau menyondrol hana tomno surah kitabnya, maka drol ken bagian kamu, menyokun bahasa Perancis, menyokun ilmu, menyokun mandu go. Jadi proses inilah kemudian diperlihatkan oleh para peneliti bahwasanya terjadi kontestasi antara, ini sampai hari ini masih terjadi sampai detik ini, antara kelompok kaum muda dengan kelompok kaum tua, kelompok yang dikatakan tradisional dengan kelompok yang dikategorikan sebagai modern. Bahkan kita hari ini dalam hal penentuan awal dan akhir bulan Ramadan untuk menuju pada Idul Fitri masih terjadi perdebatan. Artinya apa? Proses ideologisasi yang terjadi tahun 1940-an, 30-an, pada saat itu lahir beberapa organisasi besar yang awalnya merespon masalah-masalah sosial politik, sosial ekonomi, dan geopolitik antara Nusantara dan Haramain maksud saya, Mekah dan Madinah, itu kemudian menjadi berubah wujud pada proses transformasi pengetahuan menuju ideologi. Inilah kemudian yang menjadi akar masalah bagaimana hubungan internal umat beragama hari ini menjadi terkadang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena proses transformasi ilmu yang awalnya itu mengedepankan dialektika, open mind, kemudian dia bisa berdebat atau berdiskusi tertutup dengan proses-proses yang tadi ilmu dijadikan sebagai bagian ideologi. Dengan kata lain, pada fase ini studi Islam yang awalnya hanya menampilkan
living tradition, tradisi yang hidup dan tradisi keilmuan berubah wujud menjadi masalah baru dalam kehidupan beragama di Indonesia, dan ini jasa besar dalam pengkotak-kotakan umat Islam dari para ilmuwan yang dikenal dengan ilmuwan sosial dan humaniora. Saya pikir demikian untuk subuh kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Insya Allah minggu depan para Korea. Jadi semoga kita bisa pulang kampung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.